Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini gua ingin membahas tentang atau masalah video terbaru atau informasi terbaru dari Fabrizio Romano tentang atau terkait berita-berita yang atau rumor yang tidak betul terkait dengan proses transfer Manchester United. Ini ada di channelnya Fabrizio Romano. Seperti biasa gua translate, rangkum, dan juga nanti akan gue kasih opini. Langsung aja ya. Fabrizio Romano akan memberikan seperti apa ya, kalau gue bisa bilang bantahan terkait beberapa berita rumor yang sebelumnya terjadi, yang tentu saja terkait dengan Manchester United dalam hal transfer kali ini. Karena tidak semua berita memang betul atau benar. Cerita dan kabar transfer ini juga akan diklarifikasi oleh Fabrizio Romano. Dimulai dari Vitinha. Fabrizio Romano memberikan klarifikasi kalau pemain yang akan bergabung dengan Paris Saint-Germain, bahkan sudah hampir selesai ya, ini prosesnya, harga di angka 40 juta euro, akan pindah dari FC Porto. Sekarang ini pembahasannya lebih ke soal skema pembayaran antara FC Porto dan juga Paris Saint-Germain. Terkait Vitinha dan Manchester United, Fabrizio Romano mengatakan memang betul ada klub Inggris yang berminat untuk mendatangkan Vitinha, tapi bukan Manchester United. Karena dari pihak Manchester United tidak ada kontak, tidak ada diskusi, tidak ada pembahasan internal, dan lain-lain. Bahkan Vitinha juga tidak pernah disebutkan oleh Erik ten Hag sebagai target, sebagai buruan untuk musim panas ini. Itu tidak ada nama Vitinha. Jadi kabar ini tidak benar. Nah, ini kalau gue tanggapin, ya berarti memang kemarin hanya hangat di media saja ya. Kabar ini tidak betul. Di sisi lain ini mengartikan kalau memang Vitinha itu kan muncul, berita itu muncul karena berlarut-larutnya atau belum jelas atau belum selesainya perburuan Manchester United terhadap seorang Frenkie de Jong. Posisi Vitinha dan Frenkie de Jong ini kan hampir-hampir sama, artinya sama-sama pemain tengah. Memang betul ada pemain lain yang sekarang sedang diincar, sudah diajukan prosesnya, yaitu adalah Christian Eriksen. Tapi ini kan terkait juga dengan Frenkie de Jong. Vitinha ini kenapa hadir rumor atau beritanya. Nah, artinya apa? Artinya kalau menurut gua memang Manchester United ini masih konsentrasi betul untuk mendapatkan Frenkie de Jong. Belum ada alternatif lain yang diburu karena Manchester United masih fokus betul. Bahkan kalau gua bisa bilang ya, di sisi lain juga Manchester United masih optimis untuk bisa bernegosiasi lebih lanjut untuk mendatangkan Frenkie de Jong ke Old Trafford. Nah, berarti kabar kemarin tentang masalah berminatnya Vitinha atau ya Manchester United minat untuk mendatangkan Vitinha, ini kabar tidak betul ya. Lalu diklarifikasi juga oleh Fabrizio Romano, nama-nama lain yang terkait dengan Manchester United juga banyak yang tidak betul. Menurut Fabrizio Romano, tidak semuanya ini memang betul ada di list atau daftar buruan dari Manchester United. Fabrizio Romano tapi kali ini tidak menyebut nama secara spesifik. Nah, kalau menurut gua, inilah salah satu resiko sebagai klub terbesar dunia, di mana segala beritanya ini menjadi komoditi di media. Banyak kabar, rumor yang berseliweran tanpa belum tentu kebenarannya atau betulnya ya. Dan ujungnya ketika tidak terjadi proses transfer tersebut dengan berita-berita rumor tadi ya, maka dikatakan Manchester United kalah bersaing dan lain-lain. Nah, ini kan sebenarnya juga ya bagaimana ya, mungkin agak sedikit lucu juga karena memang beritanya tidak betul, tapi ketika Manchester United tidak berhasil maka dikatakan Manchester United ini kalah bersaing, tidak lagi diminati dan lain-lain ya oleh pemain-pemain lain. Padahal tidak seperti itu. Manchester United tidak sama sekali mengincar atau bahkan melakukan perburuan ya dalam sampai tahap negosiasi dan lain-lain terhadap pemain-pemain. Salah satunya adalah Vitinha. Menurut berita Fabrizio Romano, justru bukan tidak mungkin nama-nama tersebut memang tidak pernah ada di diskusi internal dari Manchester United. Nah, ini kan seperti yang gue jelaskan di kalimat gue sebelumnya. Menurut gue, daftar buruan Manchester United kali ini lebih spesifik dan juga lebih fokus. Jadi, pemain yang diambil juga tidak lagi dengan gaya sembarangan. Karena Erik ten Hag ada di proses perekrutan.
dan bersama-sama dengan John Murtoh bekerja di bursa transfer kali ini. Bahkan karena detailnya dalam perburuan jadi terkesan lambat. Kenapa begitu? Menurut gua sekali lagi ya, karena buruannya sedikit. Jadi namanya tuh betul-betul spesifik. Budget pun terbatas. Kenapa terbatas? Ada beban yang harus disingkirkan dulu. Siapa? Pemain-pemain yang memang harus keluar, yang tidak sesuai dengan skema Erik ten Hag. Memang betul ada pemain-pemain yang kontraknya tidak diperpanjang. Tapi ada juga pemain-pemain yang masih punya sisa kontrak di Manchester United yang tidak berada dalam skemanya Erik ten Hag, yang proses penjualannya masih belum berjalan dengan baik karena memang sulit. Dua nama yang ada di kepala gue langsung aja. Nomor 1 Anthony Martial, nomor 2 Aaron Wan-Bissaka yang memang berusaha untuk dijual oleh pihak Manchester United, tapi kan sampai sekarang belum ada ada klub yang secara konkret melakukan penawaran terhadap dua pemain tersebut. Tapi di sisi lain, mungkin kalau seandainya ada teman-teman yang berpikiran, wah budgetnya sih sedikit. Kalau seandainya budget itu dibanyakin, lalu memang betul bisa mendatangkan pemain baru. Ketika pemain baru datang, tapi pemain yang harus caps tadi, yang gue jelaskan ya di atas, yang tidak sesuai dengan skema dari Erik ten Hag, ini menjadi tidak ada urgensi untuk dikeluarkan, tidak ada urgensi untuk lepas atau dijual. Kenapa ya? Karena dananya sudah cukup nih untuk mendatangkan pemain baru. Apa yang akan terjadi kalau kondisi seperti itu? Ya, tidak ada pressure pastinya ke manajemen. Jadinya apa? Pengeluaran jadi banyak. Pengeluaran klub. Itu dari sisi finansial. Mengeluarkan pengeluarannya jadi lebih untuk pemain-pemain yang memang tidak dipakai oleh Erik ten Hag. Ini kan merupakan pemborosan kalau menurut gue ya, kurang lebih. Di sisi itu dari sisi finansial. Di sisi lain apa? Pemain-pemain nanti yang tidak dipakai oleh Erik ten Hag kan tetap masih ada nih di klub karena ya ada budget sudah cukup nih tanpa harus melakukan penjualan. Yang akan terjadi apa? Pemain-pemain tersebut karena tidak termasuk di sistemnya Erik ten Hag maka tidak akan mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Setelah itu akan terjadi apa? Akan menjadi skuadnya akan jadi gemuk. Setelah skuad ini gemuk, ya pemain-pemain tadi yang tidak bermain itu ya punya potensi besar untuk menjadi toksik di dressing room. Sekali lagi, ini ringan amatiran ala gue. Jadi ada keterkaitannya. Ini kalau gue melihat secara ya ringan-ringan amatiran saja ya. Jadi, seperti yang Fabrizio Romano katakan, banyak drama di transfer Manchester United yang ternyata ada cerita di balik kabar tersebut. Dan menurut gue, inilah yang menarik dan unik dari periode transfer. Ada banyak berita, banyak rumor, ada yang benar, ada yang palsu. Dan dari sini maka banyak pengetahuan yang bisa gue dapatkan juga dari proses transfer. Dan bisa juga untuk dijadikan referensi memilih-milih berita ya. Oh iya, di sisi lain juga ada cerita terkait dengan perburuan Darwin Núñez yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Darwin Núñez memang betul ada di list Manchester United untuk didatangkan, tapi Manchester United di proses mendatangkan Darwin Núñez ini tidak bisa atau tidak mau mengikuti kemauan harga dari Benfica yang memasang harga tinggi di atas dari rencana Manchester United, yaitu adalah sekitar 100 juta. Ternyata itu di luar dari rencana Manchester United. Oleh karena itulah Manchester United tidak melanjutkan perburuan untuk mendatangkan Darwin Núñez yang sekarang kita tahu sudah ke Liverpool. Nah, kurang lebih demikian update ngobrol ringan dari kabar terbaru Fabrizio Romano ya. Gue ambil dari channelnya. Bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.